Tapi menurut abang, bela diri zaman abang dulu waktu abang pernah di duel kan namanya, atau di TPI fighting? Pernah di bukan di RCTI, pernah Di duel. di apa yang di Batam pernah. Bedanya MMA zaman abang duel sama One Piece sekarang apa bang? Kalau zaman ini kalau masalah apa ya kan, Dari segi pertarungan dah, petarung. segi petarung memang One Pride sekarang kan, dulu kalau di TV Fighting kan dia belum terlalu apa, orang belum terlalu banyak terlalu kenal kayak gitu. Orang pun masuk ke MMA itu ngelihat tuh kayak mana greget kayak gitu, takut kayak gitu, padahal enggak. Kalau kita udah terlatih itu biasa. Kadang-kadang itu pun nonton yang sering kayak apa-apa ya kan, kadang-kadang lihat orang tanding ya kan, orang yang kena pukul, penonton yang pingsan kadang-kadang. Ah, itu yang bikin apa, Yang bikin itu orang-orang kan MMA kelihatannya keras nih buat orang-orang gitu bang. Padahal nggak sekeras itu juga apa gimana? enggak. Sekarang kalau kita sesuatu ini, kalau kita belum nyoba Nah, pasti semua sulit, keras. Kalau kita udah nyoba itu biasa, apa aja yang lakuin. Kalau kita udah nyoba ini biasa. iya. Dari segi bayaran bang? Kalau segi bayaran ya habis susah ya, zaman dibandingin uang dulu sama uang sekarang ya. Ya kan? Iya. Dibanding uang dulu sama sekarang susah. Kalau uang dulu kan gaji 300.000 masih bisa nyimpan. Kalau zaman sekarang gaji 3 juta aja belum bisa nyimpan. Berarti abang masih ingat gak pertandingan abang pertama lawan siapa di duel? Aku di Batam dulu pernah, namanya siapa gitu, lupa aku di Batam itu. Di Batam dulu di Hotel Promosal itu pernah aku main, namanya Bang Marzuki. Nomor Juki. Masih ada sampai sekarang? Masih ada di Batam Masih sih. ada di Batam. Itu pertama kali abang main di MMA atau sebelumnya pernah main? Di MMA, Pertama kali di duel itu? tiap kali di MMA. Pertama kali di MMA ya? Abang terus pindah ke One Pride. Abang itu ikut seleksi atau dipanggil untuk main? Sebabnya sebenarnya kemarin-kemarin itu udah pensiun, udah nggak kuat nurun berat badan. Kenapa? Permasalahan seorang Alvin kayaknya berat badan bang. Udah gak kuat nurun berat badan sebenarnya ya, kebetulan kayak mana ya kan, kemarin itu pas lihat videonya, waktu itu kan ada adek main sama si apa, Christian Casino. Christian Sino ya kan, KO. Semenjak itulah gue nurunin berat badan, cari di kelas Christian Casino, semenjak itulah gue masuk ke Oh, tunggu. Nih, saya konfirmasi. Jadi Bang Alvin turun main di One Pride mau ngebalesin dendam adek gitu berarti? konyol. Gitu. Awalnya gitu aja Bang. Iya, cuma nggak ada niat udah mau pensiun, siapa yang kuat nurunin dari 99 kilo Ke gila. 84 tuh Bang ya. 84. Cuman buat ngejar seorang Christian Casino yang ngalahin adeknya. Tapi dari situ akhirnya berlanjut Bang. Akhirnya berlanjut, itu makanya Lebih parah dong 77 sekarang gimana? lebih parah. Sekarang itu lebih parah ya, parah-parah. Yang penting kita nggak terlalu gemuk lagi, kita bisa nurunin, balik lagi, naik lagi. Nah, menurut Bang Alvin MMA zaman sekarang tuh gimana Bang? Udah bisa dijadiin penghidupan belum sih Bang? Kalau buat EMA tergantung sama manajer sama camp ya. Kalau ada sponsor bisa ini di penghidupan. Kalau masih atlet, kalau masih mikirin kerja, masih mikirin anak istri, kalau nggak ada sponsor, nggak ada promotor, Susah. susah kalau di Indonesia. Abang ngelihatnya fighter-fighter di Indonesia gimana sekarang? Fighter Indonesia kalau semuanya kelihatannya doang. Kalau sekarang lihat segi apa, susah. Susah. Biarpun dia punya skillnya bagus tapi nggak punya promotor yang bagus, susah. Yang penting kalau fighter tuh ada yang biayain, ada yang ngasih gajinya tiap bulan, ada yang ngasih pertamennya ya, supply-nya, itu baru nyaman. Kalau masih gaya aku nih, masih luntang lantung serabutan nyari mana mau latihan, mana mau nyari makan, ini enggak. Emang Bang Alvin nggak punya sponsor pribadi? Kalau segi sponsor kita selama ini Nggak ada. Temennya pejabat-pejabat dari Kerinci mungkin kan abang mewakili Kerinci di One Pride juga mainnya. nggak ada sponsor. Nggak ada. Tapi abang selain seorang petarung kerja biasa juga atau gimana? Kerja biasa juga. Kerja biasa juga.
Di Jakarta bang. di Jakarta. Oh. Dia ke Jakarta kerja. Jadi keseharian abang nggak latihan dong, kerja Keletihan kita kerja. gitu bang ya. Serabutan, apa aja yang bisa dikerjain kita kerjain, yang penting halal Keluarga gitu. makan gitu bang ya. Makan kayak gitu. Ternyata gitu ya, ternyata belum semua merata bang ya. Belum semua merata. Sebabnya kalau jadi fighter kalau di Indonesia boleh kalau ditekunin, kalau senang mau nyariin buat kehidupan, buat sehari-hari ya, mendinginlah cari kerja yang lain lah. Yang cari kerja yang lain. Ya kalau fokus, kalau hobi buat cari nama, silakan masuk di OnePride, daftar baru top. Gitu. Abang yang abang rasain setelah masuk OnePride ada nggak? Jadi terkenal atau lebih gampang nyari kerja atau apa gitu bang? Tapi kalau di semenjak masuk OnePride cuman satu doang, susah mau nakal. maksudnya bang? Susah mau nakal kayak gitu. Hah? Maksudnya gimana bang? Orang pada kenal kita. Itu yang gawat. Ketahuan mau kesini, wah Ah, ini Pater OnePride nih. iya. Kesini, ini bang. Susah Kalau bang. gicai, ya harus tutup mulut, enggak pakai masker. Ya kan kadang-kadang susah. Oh banyak yang kenal bang ya? Makin. Adalah sebagian pecinta olahraga tuh ada yang kenal, itu doang, kendalanya itu doang. Susah nakal ternyata kendalanya itu tuh. Aduh. Bang mungkin ada pesan atau harapan lah buat temen-temen yang ingin jadi fighter mungkin kayak abang. Apa yang pertama kali harus dilakuin apa untuk mereka pemula-pemula nih? Kalau fighter, kalau ada yang menjadi fighter yang buat pemula-pemula cuman satu, pikirin dulu matang-matang, mau terjun kemana, mau kerja, mau jadi fighter. Kalau mau nyari buat ekonomi, buat kehidupan sehari-hari, mendingin kerjalah. Sebabnya kalau fighter ini ternyata rata-rata orang itu hobi. Hobi rata-rata bang. Kebanyakan hobi olahraga, hobi apa gitu. Kadang-kadang itu kan, kadang-kadang manusia kalau hobi dia bisa kan, orang-orang kan dia mau jadi fighter, dia otomatis bukan dia mau jadi fighter, dia kadang-kadang ada dia mau ngangkat nama camp dia agak gitu, makanya dia masuk terjun jadi fighter Gitu bang ya. Dengan pikirin matang-matang bang ya. pikirin matang-matang kalau mau jadi fighter. Kalau ada yang sponsorin nggak apa-apa, udah ngejaminin anak istri, fokusin ya masa depan hari tua, ayo terjun jadi fighter. Kebanyakan di Indonesia sekarang main nyemplung-nyemplung aja gitu bang. Nyemplung aja. Sebabnya Pak, kalau jadi fighter di Indonesia bagus. Bagus. Bagus kalau jadi fighter di Indonesia, bagus. Bagusnya kenapa? Kita tuh bisa dikenali sama orang. Gitu. Ya kan? Cuma dikenalin doang. Tapi dari segi pendapatan. Kenal- kalau segi pendapatan itu tergantung rezeki aja. Yang penting kita berdoa aja. Rezeki itu nggak bakal loncat ke orang lain. Udah masing-masing kayak gitu. Mantep. Nggak masing-masing. Kalau yang penting kita tekunin, rezeki itu ada aja. Ada aja bang ya. Dari kiri kanan itu ada aja. Kalau kita udah ada punya nama gitu, ada aja yang mau bantu. Yang kasihan sama para fighter kayak gitu. Ya kan? Kadang-kadang kita bisa minum kopi di warung, ada yang nggak usah bayar. Makan. Nah, itu keuntungannya. Itu salah satu keuntungannya itu ternyata. Nah bang, Udah dibayarin nggak tahu. Kalau kita kenal, orang kenal sama kita, padahal kita nggak kenal sama orang itu. Itu keuntungannya. kalau sukanya tadi udah, dukanya apa bang? Hah? Jadi seorang fighter, dukanya, sedihnya jadi seorang fighter di Indonesia. Sedihnya cuman itu doang. Kadang-kadang itu anak kalau di sekolah itu kan, di sekolah itu bapak kamu ya. Kalau kalah itu bapak kamu gitu ya. Anak yang apa, anak itu di apa di sekolah aja di apain sama teman-temannya. Dibully gitu lah gitu. Wah bapak lu kalah gitu. Sering cerita anak bang gitu. Anak sering cerita dia itu doang. Kalau di sekolah, kalau anak udah gede-gede kan, apalagi kalau anak udah masuk SMA apa ya kan, dia udah lihat bapaknya, kerjaan bapaknya udah agak minder juga dia sama teman-temannya. Kalau anak-anak masih kecil-kecil nggak apa-apa. Nah, itu aja suka dukanya ada, terus seru juga terus suka dukanya. Bang, abang kalau misalnya ada lawan yang paling terberat yang pernah abang lawan di OnePride siapa bang menurut abang?
Kalau lawan di One Pride semuanya itu berat. Hmm. Semuanya berat, tergantung kita buat ngeyakinin kayak mana. Semua lawan yang berada di One Pride itu kan udah lolos seleksi semua, orang terpilih semua. Betul bang. Semua udah berat. Hmm. Nggak ada yang nggak remeh. Yang penting nasibnya aja belum beruntung, kayak gitu. Berarti kalau ngeremehin lawan tuh nggak boleh bang? Nggak boleh. Nggak boleh. Siapapun nggak boleh ngeremehin lawan. Tapi kalau kita mau naik pamor YouTube-nya nggak apa-apa kita ngeremehin lawan. Benar ya Mas? Yang penting dia manapun di atas ring kita sangar musuh sama teman, tapi di bawah kita habis gak gitu aja. Kita harus profesional. Profesional tuh dengan harus profesional. Iya, harus profesional. Di atas boleh ring, atas kita melawan, di bawah kita temen, kawan. Karena rezeki datangnya dari mana aja ya bang? Dari mana aja. Bisa jadi dari lawan yang jadi di atas kita gitu kan? Iya, nggak tahu ya kan, kita tahu tiba-tibanya kita tahu apa di jalan bawa mobil ya kan. Nggak tahu musuh kita yang kita benciin itu yang ada di situ, dia yang nolongin kita ya kan. Ah, Kita nggak tahu. Kita perjalanan hidup ini kita nggak tahu ya kan. iya iya betul betul. Mungkin ada orang-orang yang pengen abang ucapin terima kasih. Ya, yang terima kasih yang aku terutamain kan, terima kasih sama sekali sama Pak Is, Kang Bara, Pak Wiwi. Itulah orang yang berjasa sama aku di karir aku selama bela diri di Bandung itu. Terima kasih banyak Kang, Pak, Terima kasih untuk Pak Wiwi. Pak Wiwi, Pak Is dari Bang Alwin yang sudah membangun karirnya memang ya. Ya, semenjak itu sebabnya kan kayak kita kan nggak tentu kan, kalau nggak ada orang-orang itu nggak tahu kita tuh jadi apa. Harapan abang sendiri buat diri abang pribadi? Kalau harapan aku buat diri pribadi yang penting badan sehat, bisa ngerebut sabuk. Theo, itulah harapan yang pribadi. Aku masih bertahan di One Pride ini. Itu ya? Harapannya cuma itu doang. Pengen ngerebut sabuk ya? Pengen. Pengen. Ya siapa yang nggak mau kan jadi nomor one di One Pride, ya kan dikenal orang, diajak iklan, syuting kemana-mana. Ya. Itu ya tujuan yang dikejarnya. Tujuan utamanya sekarang itu. Mantap mantap mantap. Aduh, terima kasih bang. Itu yang dikejar ya kan. Mantap mantap mantap. mantap. Yang dikejar itu sekarang, mudah-mudahan kalau Allah itu kasih jalan yang terbaik bahwa kita bisa ngambil sabuk itu. Iya. Kalau kita Allah belum ngasih kita jalan yang terbaik, kita belum bisa ngambil. Gimana pun sekuat-kuat mungkin kita, kalau Allah belum berkehendak, belum ngasih kita apa, belum bisa Belum bisa ngambil ya. belum bisa ngambil. Mudah-mudahan nanti keambil ya. Mudah-mudahan Hati-hati diambil. loh, hati-hati Amin. Kita berdoa Ini aja. singa karo ketemu macan kerinci nih. Kita berdoa aja, mudah-mudahan kalau kasih jalan yang terbaik ya bisa kita ngerebut kayak gitu. Yang penting kita badan sehat aja. Nah, sehat. Yang penting Sehat aja. nurun berat badan tapi gimana nih? Berat badan itu biasa aja 15 kilo, kencing aja hilang. Bang Alwin kalau mau tahu nih, Bang Alwin harus nurunin 15 kilo beratnya ke 77 dalam waktu 3 minggu. Bayangin loh, harus nurunin 15 kilo. Aduh, gokil. Iya. Bang, Selamat itu nggak apa-apa, Theo. Kita nyantai-nyantai aja di atas ring, nggak apa-apa. Kita teman kok, nggak usah musuh-musuhan. Bang, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Ini seru Ya. banget nih ngobrol sama Bang Alwin, cerita tentang kehidupan dia bela diri. Semoga sukses Bang, sukses di karir Abang, Amin. Mohon sukses doa di kehidupan Abang. aja. Mohon doa aja. Terima kasih semuanya yang udah nonton Ngobat kali ini. Ngobat itu artinya ngobrol bareng temen Bang, Iya, mantap. bukan ngobat yang lain Bang. Sama Alwin Kincai. Sampai ketemu lagi.